Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kali ini yaitu keterampilan dasar kebidanan mengenai instrumen dasar dalam praktik kebidanan dengan dosen pengampu Ibu Lisda Handayani, SST MKes. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu sebelum saya menjelaskan alat-alatnya. Perkenalkan, nama saya Ginari Nandar, NIM 1119861910006 dari Prodi Sarjana Kebidanan semester 2 Fakultas Kesehatan Universitas Sari Mulia Banjarmasin. Klasifikasi yang akan saya jelaskan yaitu mengenai instrumen pengambilan. Mulai dari alat yang pertama, itu ada handscone atau sarung tangan steril. Berfungsi untuk melindungi tangan pemakai dari pengaruh lingkungan dan mencegah terjadinya infeksi silang, serta mencegah terjadinya penularan kuman dari orang ke orang melalui darah atau cairan lainnya. Di gambar yang pertama, itu menunjukkan pada saat bungkus tadi dibuka, maka sudah ada pembagian untuk sarung tangan yang dipakai di tangan sebelah kiri dan untuk dipakai sebelah kanan. Untuk gambar kedua, itu merupakan sarung tangan operasi yang panjangnya itu sampai siku. Ada alcohol swab, merupakan kapas steril untuk membersihkan luka, mensterilkan area penusukan, dan pembersih alat-alat medis. Alcohol swab ini juga dapat digunakan untuk antiseptik pre-injeksi, pemasangan IV, pengambilan darah, melepas jahitan, ataupun tindakan lain yang memerlukan antiseptik. Selain alcohol swab tadi, kalian juga bisa menggunakan kapas atau tisu yang diberi alkohol antiseptik. Jadi, kalian bisa membuatnya secara manual. Ini adalah bentuk kapas yang bulat yang bisa kalian dapatkan di apotek-apotek terdekat. Ada tourniquet. Tourniquet yang pertama ini yaitu yang biasa. Fungsinya yaitu dalam penekanan untuk mengontrol sirkulasi vena dan arteri pada daerah yang akan diberikan injeksi atau diambil darahnya dalam jangka waktu tertentu. Tourniquet ini juga untuk menghentikan pendarahan pada luka yang terbuka agar pasien tidak kehabisan darah. Di gambar yang pertama ini, tourniquetnya memiliki pengunci, jadi akan lebih enak dalam pemakaiannya. Di gambar yang kedua ini adalah contoh pemakaian tourniquet di lengan pasien. Lengan pasien akan diikat agar darah dapat berkumpul di vena dan memperjelas lokasi vena untuk mempermudah pengambilan sampel darah, yaitu penusukan. Yang ketiga ini, jenis tourniquet yang masih dipakai di beberapa pelayanan kesehatan. Bahannya juga karet, namun diikatnya manual. Kadang juga dipakai pada saat keadaan darurat. Ada spuit 10 cc. Spuit ini untuk pengambilan darah atau pemberian injeksi intravena dengan volume tertentu. Ini adalah gambar spuit 10 cc lebih jelasnya. Ada perlak. Perlak yaitu kain untuk mengalas saat akan dilakukan tindakan pada pasien seperti pengambilan darah dan memandikan pasien. Lanjut ada Nirbecken.
atau bengkok. Tempat alat-alat yang sudah terpakai seperti kapas, gunting, suntikan, dan sebagainya saat melakukan tindakan ke pasien, seperti merawat luka, menolong persalinan, dan mengambil darah. Jadi, alat-alat yang sudah dipakai tadi diletakkan dalam sini. Ada wing needle atau needle. Berguna untuk pengambilan darah secara vakum dan sebagai alat transfusi cairan dengan mudah melalui pembuluh darah vena. Wing needle ini dilengkapi dengan saluran fleksibel dan berfungsi untuk menghindari kerusakan pada sampel, yaitu darah, karena guncangan selama proses berlangsung. Untuk wing needle yang satu ini, dia memiliki holder. Kelebihan dari wing needle itu adalah jarum yang mudah diganti, memiliki sayap plastik yang ada pada jarum anterior, serta selang untuk menghubungkan anterior dan posterior. Penusukan yang tepat dapat mudah dilihat melalui darah yang masuk pada selang. Jadi, apabila tidak ada darah yang masuk ke dalam selang, maka dipastikan penusukannya itu salah. Vacuum tube berupa tabung reaksi yang hampa udara, biasa terbuat dari kaca atau plastik. Ketika tabung dilekatkan pada jarum, darah akan mengalir masuk ke dalam tabung dan akan berhenti mengalir ketika jumlah volumenya sudah tercapai. Ikut lebih jelasnya. Cooler bag untuk tempat penampungan cairan atau spesimen darah agar tetap dalam keadaan yang beku. Lalu ada plester. Plester ini berfungsi untuk fiksasi akhir atau tahap akhir penutupan luka bekas plebotomi yang gunanya untuk menghentikan pendarahan. Bagi yang belum tahu plebotomi atau flebotomi itu apa, adalah prosedur laboratorium dengan mengeluarkan sejumlah darah. Caranya ialah dengan memasukkan jarum ke dalam pembuluh darah vena untuk mengeluarkan darah dari dalam tubuh. Lalu ada plester steril. Plester steril ini yang biasa kita lihat pada saat sedang melakukan tindakan penyuntikan. Biasanya di akhirnya fiksasi tersebut, plester ini akan ditempel di tempat bekas penusukan. Tujuannya untuk proses penyembuhan luka yang cepat dan mencegah adanya infeksi dari penusukan tersebut. Lalu ada label atau etiket. Berfungsi untuk mencegah terjadinya kesalahan pemeriksaan dengan melebihi sampel pasien. Ini adalah lebih jelasnya. Terakhir, ada format permintaan laboratorium. Lembar kertas ini berisi riwayat pemeriksaan pasien agar nantinya tepat dengan permintaan laboratorium yang sesuai dengan kebutuhan pasien. Sekian dari penjelasan saya tadi. Terima kasih banyak dan salah hilaf mohon maaf. Ada sedikit quotes yang akan saya berikan, yaitu apapun jalan yang kamu pilih, lalui dengan sepenuh hati dan teliti. Kelak, semua itu akan ada imbalannya berupa kesuksesan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.